Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farudin dari Prodi Teknik Mesin kelas 3A ingin menjelaskan materi yang berjudulkan ergonomi untuk memenuhi tugas K3. Pengertian ergonomi. Ergonomik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergon memiliki arti hukum. Jadi, pengertian ergonomik itu sendiri secara garis besar adalah studi tentang manusia untuk menciptakan sistem kerja yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang dapat berguna. Berikut adalah skema dari ergonomi itu sendiri, dan di gambar bagian kiri itu adalah contoh duduk atau perilaku kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya, ergonomis secara ilmiah yaitu kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologi, psikologi, antropometri, dan biomekanik. Ada semboyan yang dapat digunakan sebagai salah satu definisi, yaitu sesuaikan pekerjaan dengan pekerjaannya dan sesuaikan pekerja dengan pekerjaannya. Dasar hukum dari ergonomis yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang membahas mengenai tenaga kerja itu sebagai subjek dan objek pembangunan. Dengan adanya ergonomi, maka produktivitas akan meningkat 10% atau lebih. Pendekatan. Konsep pendekatan ergonomi adalah mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor. Ya, ini adalah konsep yang berada di gambar yang telah lalu tadi, yang mencakup satu, struktur dan fungsi tubuh, yakni anatomi dan fisiologi. Yang kedua adalah dalam tubuh, yakni psikologi. Yang selanjutnya adalah sistem kerangka otot manusia, yakni biomekanik. Yang selanjutnya adalah gerakan tubuh saat bergerak atau kinesiologi. Yang selanjutnya adalah engineering. Yang selanjutnya adalah manajemen atau organisasi. Yang selanjutnya adalah desain atau redesign. Tujuan diadakannya konsep pendekatan ergonomi ini adalah untuk tercapainya optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, keamanan, serta kenyamanan bagi para pekerja. Berikut adalah contoh duduk yang tidak ergonomis dengan tanda-tanda titik merah itu, seperti itu. Prinsip-prinsip ergonomi dibagi menjadi dua, yakni prinsip fisikal dan prinsip kognitif. Prinsip fisikal, bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Yang kedua yakni bekerja dengan postur yang sesuai. Yang selanjutnya adalah mengurangi pengurangan tenaga berlebihan, meminimalkan kepenatan atau keletihan, mengurangi pengulangan pekerjaan yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah prinsip kognitif, adanya standarisasi, membuat stereotip, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan image atau gambar yang jelas. Resiko-resiko ergonomi menurut UCLA LOS, yaitu pengaturan kerja yang buruk, yang pertama. Yang kedua adalah pengulangan berkelanjutan. Yang ketiga adalah gaya berlebih. Yang keempat adalah postur yang janggal atau tidak ideal atau tidak nyaman, posisi tidak bergerak atau posisi jenuh. Selanjutnya adalah tekanan langsung berlebih, dan yang terakhir adalah pencahayaan yang inadekuat atau bisa terjadi terlalu gelap ataupun terlalu terang. Contoh-contoh perilaku yang tidak ergonomis dan perbaikannya: membawa
mendorong mengangkat benda yang terlalu berat ataupun memaksakan diri membawa barang-barang yang berat, itu dapat diperbaiki dengan cara menggunakan alat bantu saat mengangkat beban berat ataupun dengan bantuan pekerja lain. Yaitu kita bisa meminta pekerja lain untuk menolong kita dalam mengangkat sebuah benda berat. Yang selanjutnya adalah bekerja sambil jongkok atau tangan di atas bahu. Bisa diperbaiki dengan posisi duduk yang nyaman dan tangan berada di dekat tubuh. Yang selanjutnya adalah duduk lama tanpa adanya pergerakan. Bisa diperbaiki dengan melakukan sedikit pemanasan, sesekali berdiri, olahraga, dan meregangkan otot. Pekerjaan berulang pada otot atau bagian tubuh yang sama dapat diatasi dengan melakukan jeda aktivitas, diselingi melakukan aktivitas lain mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan hand tool atau mesin yang bergetar. Dapat diperbaiki dengan menggunakan alat serta tempat yang dapat mengurangi getaran tersebut. Yang selanjutnya adalah pencahayaan yang kurang atau berlebih. Bisa diperbaiki dengan pengaturan pencahayaan yang pas. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang rendah, kurangnya dukungan sosial, adanya senioritas. Dapat diatasi dengan cara melakukan rotasi kerja, motivasi kepada pekerja, pengawasan dari manajemen, serta pengurangan faktor negatif sosial. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Mungkin apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.